Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania, Saya Goiza, dari kelas 11. ingin menjelaskan tentang kerajaan Gua Talo. Berikut penjelasannya. Sejarah Kerajaan Gua Talo. Sejarah Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan Indonesia yang bercorak agama Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri sekitar pada abad ke-16. Kerajaan Gua Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang dimiliki dua orang bersaudara. Nah, selanjutnya yang saya ingin bahas adalah lokasi kerajaan Gua Talo atau Kesultanan Makassar. Adalah sebuah daerah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung, yang didalami oleh suku-suku Makassar. Kehidupan politik pemerintah. Kerajaan Gua Talo atau disebut juga dengan Kerajaan Makassar terdiri atas beberapa kerajaan dengan bercorak Hindu, antara lain Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Setelah Raja Goa, yaitu Daeng Marabia, memeluk agama Islam pada abad ke-17. Hal tersebut kemudian diikuti oleh rakyatnya. Raja Daeng kemudian diberi gelar sebagai Raja Alauddin. Kerajaan Goa terkenal saat di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi. Makassar menjadi kerajaan terbesar dan memiliki pengaruh besar terhadap kerajaan sekitarnya dan juga politik dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sultan Hasanuddin bahkan dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda saat pertempurannya melawan VOC. Keberanian dan semangat perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajah Belanda akhirnya diteruskan kepada putranya, yaitu Napas Somba. Selanjutnya yang saya ingin bahas adalah kehidupan sosial masyarakat Gua Talo. Masyarakat Gua Talo terikat dengan norma yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat tersebut diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Gua Talo juga masih bersifat feodal. Kehidupan ekonomi Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo mengandalkan sektor perdagangan maritim. Hal ini disebabkan letak Makassar yang sangat strategis dan menjadi bandar perhubungan antara Malaka, Jawa, dan Maluku, sehingga ramai dikunjung para pedagang-pedagang dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selanjutnya yang ingin kita bahas adalah kehidupan budaya. Hukum Pangadakang menjadi hukum rakyat yang beredar sebagai adat atau budaya yang diyakini oleh rakyat kerajaan Gua Talo, di mana di dalam aturan ini banyak mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Di dalam praktiknya ada 3 macam perbedaan kelas masyarakat Gua Talo, yakni ada sebutan Tumaradeka untuk golongan masyarakat kelas menengah, anak karung atau karaeng untuk masyarakat kelas atas, dan ada ata untuk masyarakat kelas bawah. Peninggalan Kerajaan Gua Talo. Yang pertama, Benteng Sambo Opu. Peninggalan pertama Kerajaan Gua Talo adalah Benteng Sambo Opu. Benteng didirikan pada abad ke-16 di masa Kerajaan Sultan Alauddin. Yang kedua, Istana Bala Lampua. Selanjutnya, peninggalan sejarah yang kedua yaitu Istana Bala Lampua. Bala Lampua berarti rumah besar atau kebesaran dalam bahasa Makassar. Yang ketiga, Masjid Tua Katangka. Peninggalan sejarah Kerajaan Gua Talo selanjutnya ada Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal. Masjid ini terletak di Kecamatan Somba Opu, Sulawesi Selatan. Yang keempat, ada Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam, benteng ini awalnya diberi nama Benteng Jumpandang. Yang kelima, Batu Palatikang. Peninggalan yang merupakan 2 batu kapur menghimpit sebuah batu andesit dan digunakan untuk mengambil sumpah para raja Kerajaan Gua Talo. Sumber Kerajaan Gua Talo ada 2 macam, yakni tertulis atau utamanya catatan perjalanan tompiras dan benda arkeologi, seperti peninggalan berupa batu atau kompleks makam. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!